Pernah nggak sih kalian baca kisah hidup seseorang, terus langsung ngerasa, wow, inspiratif banget? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal teks biografi. Tapi, kita nggak akan lihat ini cuma sebagai cerita biasa, melainkan sebagai sebuah cetak biru warisan. Semacam panduan yang bisa kita contek untuk membangun hidup kita sendiri. Sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh bayangin sejenak. Kalau kamu punya kesempatan buat menceritakan kisah hidup satu orang aja untuk menginspirasi dunia, siapa yang bakal kamu pilih? Pertanyaan ini sebenarnya adalah inti dari kenapa biografi itu penting banget. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, yaitu apa dan kenapa biografi itu ada. Terus kita akan lanjut ke bagian yang lebih praktis, yaitu bagaimana cara membuatnya. Yuk kita langsung mulai aja. Pertama-tama, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan teks biografi? Jadi, gampangnya gini, biografi itu riwayat hidup yang ditulis sama orang lain. Dan tujuannya itu spesifik banget, biar kisah hidup tokohnya bisa jadi teladan. Nah, disinilah letak kerennya. Biografi yang bagus itu nggak cuma jawab apa yang mereka lakuin, tapi yang jauh lebih penting, kenapa mereka melakukannya. Ini bukan sekedar daftar prestasi, tapi lebih kayak peta yang nunjukin proses berpikir dan perjuangan di baliknya. Oke, kita udah tahu definisinya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa? Kenapa kita repot-repot baca atau bahkan nulis kisah hidup orang lain? Tujuannya buat apa sih? Tujuannya tuh ternyata jauh lebih dalam dari sekedar hiburan loh. Biografi itu pada dasarnya semacam mentorship lintas generasi. Kita bisa belajar dari kesalahan dan keberhasilan orang-orang hebat sepanjang sejarah tanpa perlu ngalamin sendiri. Jadi biografi itu bisa jadi cermin buat kita ngaca, tapi juga bisa jadi kompas yang nunjukin arah-arah baru dalam hidup. Tiap cerita itu kayak studi kasus tentang sehebat apa potensi manusia. Nah, sekarang kita pindah ke bagian yang lebih teknis. Kayak sebuah bangunan, biografi yang kokoh itu punya struktur atau cetak biru yang jelas. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, yang menarik banget dari struktur ini, sebenarnya ini adalah pola cerita yang udah kita kenal banget kan? Pengenalan, konflik, terus kesimpulan. Ini tuh kayak formula hero's journey atau perjalanan seorang pahlawan, tapi diterapkan di kehidupan nyata. Penulis biografi itu tugasnya ngambil potongan-potongan hidup yang mungkin kelihatan acak, terus dirangkai jadi sebuah cerita 3 babak yang kuat. Jadinya, riwayat hidup biasa bisa berubah jadi kisah epik yang kita bisa pahami dan rasakan. Dan disinilah tantangan terbesarnya. Biografi itu harus 100% fakta, bukan fiksi. Tapi tugas penulis bukan cuma ngelaporin fakta. Dia harus jadi detektif sekaligus seniman. Detektif buat nyari kebenaran, dan seniman buat ngerangkai kebenaran itu jadi cerita yang punya makna. Fokusnya bukan cuma apa yang terjadi, tapi gimana si tokoh ngerespons kejadian itu. Karena disitulah pelajaran paling berharganya buat kita semua. Struktur yang kuat nggak akan ada artinya tanpa bahan bangunan yang pas. Nah, dalam biografi, bahan bangunannya itu adalah bahasa. Yuk kita lihat alat-alat apa aja yang dipakai buat membangun kisah seorang pahlawan. Coba deh inget-inget ini. Pilihan kata yang tepat itu bisa mengubah daftar fakta yang ngebosenin jadi sebuah kisah warisan yang hidup dan gak bakal dilupain. Nah, ini nih yang keren banget. Slide ini nunjukin kotak peralatan seorang penulis biografi. Anggap aja ini kayak pilihan seorang sutradara film. Kata ganti atau pronomina itu cara kamera ngikutin si tokoh. Adjektiva itu ibarat pencahayaan yang menonjolkan karakter mereka. Dan konjungsi temporal itu cara editor nyusun adegan biar runut. Setiap pilihan kata itu ngebentuk cara kita melihat dan ngerasain si tokoh. Mengubah fakta-fakta kering jadi pengalaman yang emosional. Oke, kita udah bahas apanya, kenapanya, dan bagaimana teknisnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya kamu bisa mulai menceritakan sebuah kisah? Jadi poin pentingnya itu begini. Nulis biografi itu mirip kayak memahat. Kamu mulai dengan bongkahan batu besar yang isinya fakta dan data hasil riset. Terus tugas kamu adalah membuang bagian-bagian yang nggak perlu buat nemuin bentuk di dalamnya. Apa sih benang merahnya? Apa satu pertanyaan besar yang coba dijawab oleh kehidupan orang ini? Nah, nemuin inti cerita itulah yang bakal bikin biografi kamu jadi beda dan menarik. Disinilah momen kamu berubah dari sekedar pembaca jadi seorang pencerita warisan. Pada akhirnya, inilah yang perlu kita pegang. Setiap biografi yang kita baca, setiap kisah tentang jatuh bangun dan kemenangan, itu semua adalah pelajaran berharga yang dikemas dalam bentuk cerita. Sebuah kesempatan buat kita belajar dari mereka yang udah jalan duluan. Kita tadi mulai dengan pertanyaan, kisah siapa yang perlu diceritakan? Sekarang saya mau tutup dengan pertanyaan yang lebih personal buat kamu.
Setelah paham betapa kuatnya sebuah cetak biru kehidupan, pertanyaan barunya adalah, kisah siapa yang bakal kamu jadiin kompas untuk perjalanan hidupmu sendiri? Coba deh pilih satu dan biarin pelajaran hidup mereka menerangi jalanmu. Terima kasih.